Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, segenap jajaran pemerintah setempat, wabil khusus lingkungan Gebang Poreng, Kecamatan Patrang ini, Kabupaten Jember, khususnya pon RT 3 RW 14 kalau nggak salah, yang saya banggakan. Terlebih saudari Cici ini yang ke rumah, katanya kemasan acaranya malam ini ulang tahun. Cuma saya bilang mending ngaji bareng aja. Ulang tahun, tasyakuran umurmu, termasuk juga ngaji bareng sekaligus ikraman wa ta'ziman li maulidin nabi, turut serta memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan juga hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam ini saya dipertemukan kembali. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu saya pernah juga hadir di tempat ini, sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu. Kalau di Pondok Pesantren Al-Qadiri sering gitu ya. Karena Ki Muzaki juga dulu pernah menjadi besan saya. Istri saya itu sebenarnya dari Jember. Istri saya itu putranya Ki Dhafir Salam di Al-Fatah Kaliwates Jember. Dan setiap saat ada penutupan manakib, itu biasanya penceramanya Kah Abdul Malik Sanusi. Dimin gula ngak-ngain 9 tahun yang lalu pernah digang nikah juga. 9 tahun yang lalu ya. Setelah itu gemet pas dak singun jangan boleh. Lagi-lagi kemudian ada lockdown, ada juga PPKM yang memisahkan kita selama 2 tahun kemarin. Alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali. Alhamdulillah masih dipanjangkan umur. Yang kedua, kemasan acaranya malam ini juga dalam rangka peringatan Maulid Nabi, dengan satu harapan tentunya, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Abdukal miskinu yarju fadlakal jamal ghafiru fika qad ahsantu dhanni ya basyiru ya naziru. Bisa bersama? Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah
rahmatullah alaihi. Kalau saya terjemahkan, abdukal miskin, hambamu ini miskin ya Rasulullah. Tidak ada harta yang bisa kami andalkan dalam kehidupan ini. Pekerjaan sulit, pikiran juga banyak sumpek kami ya Rasulullah. Sumpek miskin beda-beda. Tapi ini semua tidak mengkerdilkan jiwa kami ya Rasul untuk tetap menghormat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Miskin amal lagi. Tidak banyak amal ibadah yang bisa kami andalkan. Salat yang diperintahkan oleh Allah 5 kali sehari, ini terkadang banyak yang tidak lengkap kita lakukan. Perintah 5 kali, kadang cuma nungep 3 kali. Ya zuhur dikerjakan, terkadang asar banyak nengisar pasar gitu. Maghrib isya dilakukan, subuh banyak anda bebas. Kebablas gitu waktunya, ya bisa. Ada yang lebih pagi dari subuh, tapi bukan berarti dia subuh, ndak. Ada genggangan ke pasar. Dia abaikan tarhim, dia abaikan sholat. Mudah-mudahan dengan kegiatan Maulid Nabi, apa yang kita harapkan malam ini, yarju fadlakal jamal ghafir. Kami mengharap pengampunanmu ya Allah. Yarju fadlakal jamal ghafir. Abdi dalam ngarep panyaporana ajunan ya Allah, ngarep syafaat kanjing Nabi. Sak miskin-miskinnya kita, senajan sekuni amal, mudah-mudahan kelak diakui umatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kelahiran Rasulullah. Siapa sih Kiai Rasulullah itu? Andai saja kita masih nutut dengan kehidupan Rasul, lejak saking aku berlebihan kakapok ke kanjing Nabi, tentunya saya tidak terlalu banyak bicara tentang kehebatan Rasulullah. Karena Nabi ini ahsanul khalqi khalqan wa khuluqa, paling bagusnya makhluk ya Rasulullah. Ahsanul khalqi, kejadiannya, fisik dan segalanya paling gagah Rasulullah ini. Andai saja kita nutut, ya gula tak bisa banyak bentah. Kan ngana lembian bangga kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah sayangnya kita kan gak ketemu. Kita lahir Rasulullah sudah tiada. Sehingga kemudian Maulid Nabi penting adanya. Paling tidak untuk menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Oh, enggak kenal. Kita enggak sayang. Jadi membeda yang sayang mun tak kenal. Sayang enggak apa? Ya tak mungkin lah. Makanya Nabi itu harus kita ceritakan seperti apa sosok beliau, bagaimana kelahiran beliau, bagaimana sejarah perjuangan beliau, suka dukanya dalam Siratun Nabawiyah, bahkan di Haikal Hayatu Muhammad harus kita ceritakan. Gula macam The Bible Muhammad, Haikal Hayatu Muhammad, 3 bulan tak mare. Dimana ketika kemudian Mekah masih jahiliyah, sampai pada detik-detik kelahiran Nabi, sampai pada sejarah bagaimana dia menjadi yatim, ketika dia kemudian kawin dengan Sayyidah Khadijah, sampai pada dimana dia diangkat menjadi Rasul, 3 bulan tak mare macam buku gini. Pahe patombe seneng RT telok neng nak sejam. Ya tidak mungkin lah. Makanya saya ringkas saja, tapi paling tidak mudah-mudahan akan banyak manfaat dan barokahnya. Amin ya Rabbal. Para hadir, salah satu di antaranya Kiai, Kanjeng Nabi itu sama dengan kita manusia, bukan malaikat. Andai saja Nabi malaikat mungkin nggak bisa ditiru, karena malaikat itu satu nggak makan. Iya. Dan itu malaikat gula benbian. Malaikat itu enggak punya nafsu. Makanya sampai sekarang tidak ada ceritanya malaikat yang kawin. Jadi enggak perembian saya rahmat Tuhan malaikat Jibril. Jami alamar ke gebang dina dia. Enggak ada. Malaikat Malik sampai sekarang enggak punya istri.
Beda dengan Ki Malik. Karena ini manusia. Kalau malaikatnya enggak. Seperti apa sosok malaikat Kiai? Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat tercipta dari nur cahaya, tidak lewat proses perkawinan. Tapi malaikat mereka tercipta dari nur cahaya langsung jadi. Jadi kalau malaikat bersih dari dosa itu wajar. Kalau bersih dari dosa, malaikat gak punya salah kepada orang tuanya. Malaikat gak punya salah kepada mertuanya. Kenapa? Memang gak punya. Malaikat tadi salah kapaan benembuun. Iya wajar. Jadi tadi pak malaikat. Malaikat gak pernah punya salah kepada mertuanya. Wajar, gak punya. Tapi kalau kita, siapa orang yang tidak pernah punya salah kepada mertua? Kayak laki dia. Wong kebanyakan dia sopan saat lamaran saja. Kalau saat lamaran, ya Allah, songkok lama pandoki setrika dengan itu. Sampai enggak cocon perahu Titanic bro dengan. Di hadapan mertua tidak banyak bicara. Coba ungkit lamaran. Disuruh makan hanya memainkan 3 jari. Tak guzindo, cotek. Di garis skuni pangakan. Sampai mertuanya tanya, "Lo Mas, Dek, nah kok sedikit lo makannya?" Apa jawaban mertua? "Maaf ayah, kebiasaan dalam hidup ayah." Jangan tetangga colok jarpak melolo nak kanan. Banyak gaya action. Disuruh minum, nggak ada. Udah banyak variasi minuman. Ada teh, ada kopi, ada Sprite. Terkadang ada minuman yang menyegarkan, extra jos dan kerating daeng. 7 variasi minuman, tidak minum. Sampai mertuanya tanya, "Nak, kok nggak diminum?" "Shaim, puasa." Apa kata menantunya? "Tidak ayah." "Iya muntah apa sana enom." Ini serebon bang, jongoan mulai gila. Enom. Hanya menuangkan air aqua sedikit, dan ketika gelas dipegang, doa dinyaringkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kun bina nginum aing ila hadratin Nabi Mustafa. Sampai tetangganya bilang, sepak menjadi sip ndik manto ya. Santri dimma. Coba nginum aing lah. A'udzubillah. Ada yang beri nasi deki atahlil mantono bak deki. Tapi itu kan apa betul itu adalah perilaku yang sebenarnya. Tapi tatkala anak sudah didapatkan, perkawinan berlangsung 2 sampai 3 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, coba lihat karakter orang itu sebenarnya. Apa iya betul kalau makan tetap 3 jari? Mendalai 6 tahun agabin. Mulai dengan cakar-cakar harimaunya sih. 5 keriki ibu keroduk. Sampai matuan ngocak, "Ya Allah, mak jangan sering nyetang mantu kebudir." Kemet tak melo tambahan matuan. 9 tahun gak ada sudah minum dengan pakai a'udzubillah, apalagi ila hadratin Nabi Mustafa. Malah kadang kopi matuan yang pongin tak ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Suami kepada istri pasti pernah punya salah, apalagi istri kepada suami. Kiai kepada santri suatu saat pasti punya kekeliruan, apalagi santri kepada kiai. Pejabat pemerintah kepada rakyat suatu saat pernah punya kesalahan, apalagi rakyat kepada pemerintahnya. Para hadir, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Jujur saja. Ini laki-lakinya di belakang ini. Kalau orang laki-laki betul-betul ikut syariat ajaran agama, seluruh belanja dan kerja itu mestinya laki-laki. Ketika anak perempuan itu sudah diserahkan kepada mertuanya, dari mertua kepada anaknya, kan sudah ada pemasrahan. Uzawwijuka bima amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Angkahtuka wazawwajtuka. Anak perempuan saya yang bernama siapa kepada laki-laki yang bernama siapa.
Lalu kemudian dengan mahar berapa? Ketika suami mengatakan qabiltu nikah, saya terima nikah dan perkawinannya, itu bukan hanya sirat, lafaz yang diucap, tapi itu bukan hanya catatan KUA, tapi sebenarnya itu adalah peralihan tanggung jawab orang tua kepada menantunya. Saya serahkan, saya nikahkan, dan menantu bilang saya terima nikah dan perkawinannya. Itu artinya apa? Bahwa seluruh tanggung jawab orang tua tadi, mertuanya, itu beralih profesi kepada siapa? Kepada anak menantunya. Jadi kalau kemarin anak perempuannya itu makan kepada mertua, sejak qabiltu, sejak saat itu pula kewajiban suami berlaku kepada istri. Ya munri bari'in matuana, yang memberikan pakaian baju sejak qabiltu, ya saat itu juga laki-laki punya kewajiban memberikan aksesoris kepada perempuan. Kalau kemarin-kemarinnya mertuanya tatkala anaknya sakit dibawa ke dokter, sejak qabiltu tadi itu kewajiban suami. Makanya pak bapak ibu di rumah mondik bini ayo openin nih perempuan nih. Jadi perempuan itu hakikatnya bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Sayang kepada istri berarti sayang kepada amanah yang diberikan Allah. Mon open ke bini, ya open ke titipna Allah. Mon tro kembang ngeceke, iya benyain belanjana ke si bini. Enten gelongguan Pak, dari dulu sampai saat ini gue tak pernah memerintahkan istri saya itu menana sampai makin. Tak pernah tanah. Kenapa? Karena kewajiban saya. Kalau saya pulang dari acara, tiba-tiba di situ nggak ada nasi, nggak nana deh, enten nggak? Saya tidak menyalahkan. Oke, saya keluar. Atau sampai ikut yuk ke mobil saya. Ada apa nggak? Pilih restoran mana yang kamu suka. Gentle berarti laki-laki itu. 6 lekor tahun gue lagabin, tak pernah dapat anak maknya ini. 6 lekor tahun, mak bisa kiai. Ya berkat lo kok benar banyak. Lemak sehari pampak sini. Ya, yang penting makan. Jadi kewajiban suami. Makanya kalau istri itu ingin tetap awet muda, cantik, menu makanan harus bervariasi. Di Quran tegas, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kasih makan lo keluargamu itu apa resepnya? Halal yang pertama, yang dimakan oleh keluarga sesuai dengan standarisasi syariat agama. Yang kedua, thayyibah, itu menurut medis makanan yang penuh gizi dan vitamin. Makanya saya kepada istri menu harus berubah. Pagi dari daging-daging, mentroge rawon. Siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel, penghilang kolesterol, jus apa tak apel gitu, yang bagus-bagus. Jadi awet muda. Terbenar ya. Rawon, soto, lalapan, coba mon 4 tahun beri gaji. Muntak aminnya buki gaji bini jangan jangko. Keng selake apa? Kerele air bendeng jandeng nih Pak lebih. Ya gimana mau cantik istri? Selama 15 tahun kawin, ya Allah, menunya nggak pernah berubah. Ebri lop kolop melalui si bini. Kengan, kulakuh dun labuh. Siang gobe strong. Lemalem lagi arnung ngebazab. Ya odi, tak kira mate. Cuma perkembang si bini, roba lembona begbuk lembun. Ngerset sukuni akan to si bini. Bamak akan tolek dun labun mereka bag tabun. Sampai salah saya laki tak tanggung jawab. Yang kedua, wa ayyaksuha idak tasa. Kewajiban memberikan aksesoris pakaian itu tanggung jawab laki-laki. Semakin tua tentu semakin harus banyak perawatan. Mobil Lexus saja, Alphard saja, Fortune atau kemudian Pajero yang udah bagus, tapi perawatannya nggak bagus, ya cepat rusak. Makanya harus perawatannya bagus. Radiator selalu dilihat, tap-tapan olinya,
filter orinya dilihat, gardannya juga dilihat, kan begitu. Mon pas gagak cara ngetapnya open, maka lama nih mobil itu akan tetap bagus. Pada kia bermid nih, mana yang kui melolo. Batak pernah yo openin, ya gewar si bini gewar, nyeting kanan nyeting kiri. Kenapa? Perawatannya kurang bagus. Makanya gue lagi maknya ini kak, setiap 3 bulan pasti ada dana kecantikan, glowing. Ya ke Jember malah ini, dokter spesialis wajah. Kangkui membersih wajah, paling tidak anggarannya 1.800.000. Massage spa, lulur maknya ini. Tuh menring bini iyo penin, masya Allah om. Selai labungin nyolon nyudak ni renin sekali. Oh mantak tuh spa sekali. Mantak tuh lulur, rombu. Lah bagaimana caranya? Ada dana kecantikan lah. Ya tapi ukur itu sesuai dengan pendapatan suami. Ya mun si laki gajinya cuma 2 juta atau 1,5 juta, ya jangan minta biaya yang 3 juta. Acar reng si laki menteger 3 juta biaya kecantikan. Apa kata suaminya? Nasi kuring abuan nang kale. Maksud benar apa kak? Ya mun si bini agluing si laki pengkabale dah sekali le. Apa jangan si bini? Ya ndak apa-apa kak. Kalau misalnya sampean tidak ada dana kecantikan untuk saya, demi Allah aku rela. Yang penting kak, sampean harus paham, mana mungkin saya cantik seperti mereka yang berdandan. Kalau sampean tidak kasih gaji, tidak kasih biaya saya untuk kecantikan, silahkan kak, tidak apa-apa. Wong kalau saya cantik kamu juga kok yang mencium saya. Kalau saya fisik bagus kamu juga kok yang memeluk saya. Kalau memang tidak ada biaya untuk itu, saya ridho, saya rela. Yang penting kak, cintamu jangan sampai bergeser kepada orang lain. Ini kering bini sih maafkan. Mau sampai piana geser ke yang lain kak, sementara saya tidak dapat biaya, maka tolong dengarkan juga pantun saya untuk kamu kak. Gimana? Setampang karena beri. Maksud benar apa? Ya karena napang bentak kira beri bengkok laku kak. Iya menreng laki kadung nyalpang tak beri. Yap siap gila, stroke ji. Kenapa? Ora kadung ngetompok ke baba. Akhirnya mun tak nyusul boleh sontep du kelaje kambu juga. Makanya gimana caranya? Nabi sosok manusia yang luar biasa. Manusianya manusia sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada diri kamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis kamu juga. Artinya sama-sama manusia. Al-a'radil basyariyah, sama-sama punya sifat kemanusiaan. Iya kalau kita makan, Rasul juga makan gitu loh. Kalau sampean tidur, iya Rasulullah juga tidur. Sama Kanjeng Nabi ini kita dunggi ya. Bedanya cuma sedikit. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Artinya apa? Lapar melolo. Nabi sedikit tidur, mbian sekecek tengedek. Kini kelok-lok mbian. Ya mulut tersenyum tapi mata terpejam. Berarti mbian pun hidup di 2 alam. Para Rabu. Ulang tahun Cici yang keberapa? 17 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah Cici. Sampean kan, nah ini kan sampean bisa main keyboard ini ya. Ntar lagi ya, iringi saya dengan bacaan sholawat. Jadi manusia ini Rasulullah beda. Kehebatan Rasul apa Kiai? Manusianya manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Perbandingannya apa? Bal huwa kal yakuti bainal hajar. Kalau Nabi itu bagaikan batu permata, kita itu batu biasa gitu loh. Kemarin itu sebelum saya diundang Cici ini ke rumah sendiri.
Dulu saat kecil dia minta doa sama saya. Sudah dewasa dia, alhamdulillah bisa memainkan keyboard. Ini kemarin saya di Pontianak. Gula yonceng ke Pontianak di Kuburaya. Di situ ada kerajaan Al-Gadri. Ngonceng kaula raja nih kan. Hadrahnya Habib Syekh, penceramahnya ke Abdul Malik Sanusi. Ada sekitar 40.000 sekermania hadir di situ. Selesai dari sana dengan Habib Toha. Kemana Kiai? Ke Bengkayang. Dari Bengkayang pindah lagi Singkawang. Singkawang itu miniatur Cina. Jadi bangunan-bangunannya persis seperti negara Cina. Iya punya orang Cina nih. Bupatinya bini Cina. Gula melemi melebak suro cokap Cina saya jual kasih. Saya celeng gula ku baik kasih. Ada mek ngak Cina ke kapi deh. Dari Singkawang pindah lagi terakhir di Sanggau. Sanggau itu perbatasan Indonesia Malaysia. Entikong. Jadi gue saking nyebrang pakai paspor, ya langsung ke Kuching itu Malaysia. Gula sekali lagi nikah dikawal ketat dengan Brimob, dengan jajaran TNI dan kepolisian. Dia bisik-bisik sama saya, Kiai, di sini Islam minoritas Kiai. Di Sanggau itu satu kabupaten hanya ada 200 Muslim Kiai. Ini pun ada 6 ras Kiai. Ada Melayu, ada Bugis, ada Madura, ada Dayak lagi di sini Kiai. Kotok ke gula TNI Polri ini ke polisi, Pak Yai hati-hati kalau di sini bicara. Kalau ngucap, iya mon ban kurang yakin kan kok ben si pidato kok ngidingakin baik. Ya jangan begitu lagi. Saya ini juga pernah di DPR RI. Bupati sana itu saya juga jurkamnya kemarin Pontianak saya bilang. Awalnya jadi hendik ben Gus Firjon Ria. Nggak ada kalau pernah jurkamin sampai. Kalau tidak salah dulu sebelum dia calon gula pidato menjendik kan tuh. Bu Ciri norok gula kapan penarik. Jadi saya jangan diajari itu. Saya sudah melihat suraunya saja kelihatan sekali. Suraunya kecil, yang di depan surau ini Pak, gereja Betlehem besar, kuban kerajaan ben kuban Masjid Jember. Tapi ngedaras ke atas beni Allah, salib enggak sini. Jadi memang saya paham betul. Kenapa Kiai tenang bicara? Karena Rasul diutus rahmatan lil alamin, untuk semua alam, bukan hanya untuk Melayu, bukan hanya untuk Dayak, bukan hanya untuk Bugis dan orang Madura. Seluruh umat itu pantas untuk bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak, saat itu biar saja kamu di sini. Nah, kamu duduk di sini, atur. Karena ini kasih selamat nah. Loh, mari kini Pak mau pulang, Kiai, tolong jangan lewat Pontianak lagi Kiai. Kita ke Banjarmasin. Apa? Saya ada orang panitia ini pengusaha batu bara Pak Yai. Oh iya? Ada apa Pak? Kok lewat Banjarmasin? Ada bandar juga kok Kiai. Saya tahu Banjarmasin saya bilang. Mau diajak kemana? Di situ ada kota kecil Kiai, namanya Martapura. Saya ingin ngasih kenang-kenangan ke Kiai. Saya mau ngasih cincin gitu. Aduh lah Mbak cincin. Paling melaki kecopung juga kemarin. Karena di situ banyak kecubung. Enggak Kiai lah, ayolah kita lihat di situ. Di situ juga ada permata. Ada diamond permata Kiai. Biar kita lihat nanti. Satu hari satu malam dari Pontianak ke Banjarmasin. Alhamdulillah depak ke Banjarmasin ini ke pagi bot. Masuk ke Martapura. Ketika saya ke Martapura, Masya Allah, dia tanya ada permata yang berbentuk safir atau zamrud. Ada gitu deh. Mintanya harga berapa gitu. Kisarannya berapa? Ini ada yang 200 juta, ada yang 400 juta, ada yang 800, tinggal satu yang paling mahal gitu. Kenapa? Ada 4 miliar. Selok 4 miliar Pak. Cincin.
Sampai cari yang harga berapa gitu. Coba nih gula sih melihat. Enggak, saya tak yakin mau gula gini gadget. Sampai mau beli, tak mungkin lah. Coba gula lagi 6 hari kon jangan tak kira oleh 2 miliar nggak. Saya bilang sampean aja tanya lah mau gimana. Coba saya tanya yang itu gitu, harganya yang itu. Ternyata itu masuk di brankas, berlapis lagi brankasnya. Dibuka lagi. Ini loh Pak Yai, ada sorot lampu. Tatkala brankas dibuka, auranya beda loh Pak. Kalau diamond permata asli itu. Saya ingin lihat saja, bisa saja lihat. Tolong lihat dulu ya. Kalau misalnya oke, jadi sambil. Bisa dites, ada tesannya diamond itu, per melinya berapa. Ambil dia yang 400 juta. Kiai, untuk jenengan Mbak Yai. Ada sertifikat aslinya, kecil batunya, cuma 400 juta. Kita ini kal hajari bagaikan batu biasa. Berapa batu biasa? Setrek belum ibu. Kok jauh? Kok jauh? Beda. Jauh. Iya mungkin bisa yang kok betul si songai. Menurut berat dulu ke peninggaan. Betul. Apa bedanya Kiai? Satu, akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Dia Rasulullah termasuk abdan syakur, termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Sekalipun Nabi itu punya sertifikat untuk surga, tapi Nabi tetap boceng ibadah. Liyutahhirukum tathira. Rasulullah itu bersih, Rasulullah itu suci, maksum, mahfud, tanpa dosa. Tapi Nabi qiyamul lail, tahajud setiap malam sampai membengkak kakinya. Baru sampai. Sahabat bertanya, Guste, mak sampai sakak dinto ajunan. Padahal ajunan sampai ke surga pun. Mak tu gero-gero sakak itu. Nabi apa jawabnya? Ya inilah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gula banbian yang tidak punya jaminan surga. Kalau tidak jaminan, sedang-kadang beknang tenang. Jadi kalau misalnya Nabi itu sudah punya jaminan surga beceng, gula banbian tentu harus lebih hebat dari itu, gitu loh. Bagaimana caranya Kiai? Ya, kalau sudah ada tarhim di masjid, assalatu wassalamu alaik. Kalau sudah gitu, ya imam al mujahidin, ya Rasulullah. Kalau gitu bangun loh Pak, Bapak Ibu di. Kalau istrinya ada di samping kiri kanannya, ya jaga gizi bini, dek ayo bangun, sholat yuk subuh. Apa kata istrinya? Capek kak, capek. Lo kok capek? Dugale kan mere malam. Jangan selake badele. Kau ingat saya langgi munteng regeng jaga aja. Pahepe kol si bini kejeding lajar kajaran si bini. Jareng bini bekol ilang akad dulu wate ketean. Nyampe di depan jeding, si perempuan tadi istrinya berkata, Kak tolong turunkan aku di sini. Ditatap wajah suaminya, demi Allah Kak, saya bangga punya suami kamu. Ternyata Kak, kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan saya loh Kak. Ternyata sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuh kau loh Kak. Pah nangis si bini, meneteslah air matanya. Kau tuntun aku menuju surga Allah. Kau tuntun aku Kak menuju ridho Allah. Pasti geluk si bini, ya dan jeding silake. Dan dia membisikkan kata, Kak sejak malam ini tolong lo ya Kak, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Kau bisa mengalir paheteret etaje silake gelem jeding Kak, peluk aku malam ini karena Allah. Ilm jeding merepole silake abah dan si bini katanya mau sholat Kak, enjak lek nutut gelek nutut. Ada telur kali semalam, ada lo takbir. Allah persis lajengan ya, tak nemu angin kok gitu takbirnya. Adalah geretok ode gere bojo bondek sekali jilid. Coba ibu jujur, kalau punya suami yang bisa ngimami seneng nggak?
Apalagi punya suami bisa baca Quran, pak ngimamin Allahu Akbar. Oh nangis si bini ngabes kopeng si laki ya dek. Tepes je celeng ngegopeng si laki. Ya Allah aja mau hari benar tang laki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Libur dah libur. Sesos samun di laki tak tahu takbir kan. Imam Eka, ya lek. Eting tuting si bini, peloros lek, peloros. Boh. Can si bini, loros ban siapa kak? Ya ada orang yang sekali budi. Mak sial kok berjamaah ben banji. Mak terkira ingat imam Masjidil Haram sekali. Mangkan salah takbir si laki. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Can si bini ya Allah mata bak kereng Jepang tang lakirim. Hurus maja ayat siratal ladzi na'an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassolihin. Dan si bini ancor bang. Bani amin ancor. Mangkan abak mentron di anak yang bagus soleh soleha, perbanyak baca sholat. Ya kalau sholawat tibul kulub cici bisa. Tibul kulub bisa ya. Sobat tes. Gini, ini saya tes dulu, enggak usah dimusiki dulu. Tibul kulub kan Allahumma sholli bisa gitu. Ala Sayyidina tes dulu Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa ya? Coba dengan musiknya sekalian. Tes. Yuk. Sama ya. Sama ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Sekali lagi agak dinyaringkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kalau sambian misalnya pegang anak perbanyak baca sholat, ibu-ibu terutama kalau gendong anak bacakan sholawat tibul kulub agar diselamatkan dari berbagai macam bencana, terlebih virus corona. Sekarang kan bermutasi lagi virus corona, ada MU jauh lebih jahat dari COVID-19, ditemukan di Kolombia kemarin, kena ngerset ke Singapura lah, parah deh lah.
Kalau COVID-19 kan tanda-tandanya berdemam, batuk, pilek. Kalau MU gak ada, ngepah langsung mati. Makanya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Makanya kalau pegang anak, keluarga, perbanyak baca selawat. Gitu loh. Allahumma sholli gitu. Sebitaku anak, sekosot dedene. Cong, nak. Mudah-mudahan kau nyampe Mekah Madinah, nak. Ala Sayyidina. Cium anak. Debak ke Madinah, naknya bisko Rasulullah pakai. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Menangislah ibu, deras mengalir air mata. Kucukuplah ibu nak yang tak ke Mekah. Kop cukup ibu saya tak dapat Mekah nak. Pahalon capan. Engkau boleh saya tak dapat. Atau lembun siapa sih kita ben. Ya kok beta benanan. Baik tuting pan pun tak kira dapat. Harap raja otang mungkin punya itu. Perbanyak baca sholat. Jangan menyanyikan lagu-lagu yang kurang pantas untuk anak. Memori anak peka. Makanya kalau adzan disuruh adani. Agar memori anak penuh lafzul jalalah dan kebesaran nama-nama Allah. Lahir adani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa saya nyanyi? Kita ku anak. Haredang, haredang, haredang. Alon capat. Panas, panas, panas. Ada sih dia dengan angin puting beliung. Mereh banget dia. Jadi ibu, yang saya banggakan semuanya, montron di anak alim cerdas bagus. Sejak kecil beda, sejak cara penggarapannya sudah dimulai mestinya. Contoh, Nabi menyarankan montron di anak sesoleh-soleha. Cobalah ketika kemudian kita mau bergaul, kumpul suami istri, ada doanya. Menipah langsung agak nggak nikah pak. Doanya apa Kiai? Kalau ingin yang tembus langsung hebat putra sembian, coba sebelum kumpul suami istri baca sholawat nariyah sebanyak Pak Ibu 444. Jadi ya kan tanda baca lebri sudah. Cok gula nyoba dari kol 12 sampai subuh ke oleh ning 300 sebitak. Kan berarti buka setiap 2 hari sih ke ada pagi. Ya kalau nggak bisa baca itu, maka ada doa sebenarnya yang bagus juga. Alam nasroh laka sudroka wa wadokna. Anka wizroka alladhi angkodo dhahrak. Itu sampai ke belakang. Wa rafa'na laka dhikrok fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. 10 kali. Itu dibaca sebelum kumpul. Sabar hebat anaknya. Saya semua santri kalau kawin saya kasih doa itu. Ada 10 hari dia ting santri. Dia berdisikin doan boleh gitu doa. Kenapa? Mina bikin macam alam nasro ya 10 kali. Terhormati boleh siap ini dia. Ada yang paling pendek, ada. Apa yang paling pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu. Kini gak baca? Bisa bukti. Bapak, ya mun tak tahu ji kita apal ji cukup bismillahirrahmanirrahim. Mun kita apal bismillah cukup bis deh lah. Mun kita tahu boleh lah cukup bis deh. Terus Bang. Insyaallah dia mun pas anak laki ketika dewasa bisa jadi sopir bis jurusan Jember Banyuwangi. Mun tua bis. Entar lagi selawat nari ya bisa. Selawat nari itu begini. Allahumma sholli sholatan bisa ki kamilatan wa sallim salaman bisa enggak? Sebenarnya doa ini juga untuk Cici. Mudah-mudahan panjang umur, barokah umurnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Sekali lagi ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tathallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul khawatimi wa yustafqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Enggak, karena ini ada ulang tahun. Mestinya Cici juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini adalah perintah Allah. Allah tusyrika bi wa bil walidaini ihsana. Setelah kita tidak syirik kepada Allah, yakin kepada Allah, siapa orang yang paling dikatakuti setelah Allah itu? Wa bil walidain. Kepada kedua orang tua manusia harus berbuat baik. Apa maknanya Kiai? Perjuangan ibu terutama. Hamil selama 9 bulan, wahnan ala wahnin, capek loh ini. Allah yang menyatakan di Quran, wahnan ala wahnin, kecapean di atas kecapean. Sangang bulan loh, Masya Allah. Ada yang 10 bulan, normalnya begitu. Wa aqallul hamli sittatu asyurin, paling sedikitnya kehamilan 6 bulan. Istiqra, penelitian Imam Syafi'i. Normal 9 bulan atau 10 bulan. Yang paling lama kehamilan itu Imam Syafi'i. Bundanya Imam Syafi'i 4 tahun hamil. Baru lahir Imam Syafi'i itu. Oh, 4 tahun ya. Paling 4 perang 3 tahun. Iya operasi. Padahal Imam Syafi'i bukan hanya Imam Syafi'i di proyek itu. Ada 4 yang bersamaan tadi itu. 4 tahun. Masya Allah. Milana para Rabu saja juga leban bian kapi ngereng pamapan. Kareng sepo dua, terutama Cici loh. Tidak ada orang yang hebat ketika dia kemudian berani kepada kedua orang tuanya. Sanajan orang latati pejabat, jadi raja sekalipun, di atas itu siapa? Orang tua. Sebab kenapa doa orang tua itu mustajabah? Ridullah fi ridal walidain. Ridho Allah karena ridhonya kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Dan murka Allah itu karena murkanya kedua orang tua. Maka tidak satu orang pun yang hebat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang yang menantang kepada kedua orang tua. Milan para Rabu saja di pamapan. Anak gareng sepo. Gula ka abah pola tak ka japo. Umi gula pon seta. Abah gula makabin pon sobung. Jadi saya cuma menoleh ke istri dan istri juga menoleh ke saya. Karena sama-sama tidak punya ayah tadi. Kedokter lah saya itu, umi lah saya itu deh. Saya itu nggak kemajaki. Pada tak ada dulu. Tapi alhamdulillah yang menghidupi manusia itu adalah Allah. Tapi selagi abah umi itu masih ada, buat baiklah. Kenapa? Karena tidak ada keramat yang paling hebat kekeramatan itu kecuali doa dari kedua orang tua. Nilai para Rabu saja boleh sekut ngocak kanak-kanak nih kah? Bayangkan ibu itu kalau melahirkan bayi paling kecil standarnya 2 kilo 6 on.
Bayi itu paling kecil 2 kilo normal 3 kilo. Ya nggak foto laku aja bayi. Ahli strategi mana yang berani? Munteger nggak ada kan teger mendelik embuk ngelahiraki. Coba nggak ada bon bayi. Ada bukti ke melolor. Masa cina ke bayi nggak ada? Kik pada sokon tangan. Jadi depan tidak sih raja nggak foto laku aja. Coba bayangkan, berarti ini jago nunggu sarung aja kayak laki. Bayangkan, ini perjuangan ibu. Makanya kalau orang meninggal itu karena karena kehamilan, melahirkan meninggal, mamatatul kon mata syahidah. Barang siapa yang mati karena melahirkan seorang anak, syahid di hadapan Allah, dipastikan surga. Karena ini perjuangan orang tua perempuan. Tapi yang laki bukan tidak ada perjuangannya juga. Sebal tepel paling nyari obat bensi majarin kan si laki. Pengadeng ruga-ruan tak nemu besi sih kebajar. Tegara tukang jual sepeda, jual apa dia sama. Makanya kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Bisa lagu keramat. Bisa ya? Cong. Hari mau pada tak apa lagu ongguan bayi marin jo. Backing vokal ya. Coba bismillah ya lagu keramat. Mudah-mudahan ini dipersembahkan untuk jijik pada orang tuanya lah. Kok yuk gimana? Ini lagu keramat. Hormati ibumu yang melahirkan dirimu dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bos, aduh. Ini untuk bapak ibunya Cici lah. Mudah-mudahan jadi anak yang berbuat baik kepada ibunya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat engkau menghibah. Bukan. Dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terus sekali. Silakan rekam ini, masukkan di video di YouTube saya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi
karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Kalau tepuk tangan aja. Gula sepanjang Odik tak pernah nyanyi. Tadi malam saya menghafal, itu pun ada yang lupa untuk Cici ini. Aduh. Alhamdulillah. Nanti di YouTube itu ada yang baru berarti Ki. Kalau ini dari kemarin cuma sekarang ada lagu keramat. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi peringatan lah pada Kiki bahwa tidak ada keramat yang paling ampuh, dan ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa doaul walid mustajabah, doa kedua orang tua itu pasti dikabulkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ingin baik dalam kehidupan dunia, di samping iman dan takwa kepada Allah, yang kedua paling tidak harus taat kepada kedua orang tua. Paling tidak itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. 1 jam lebih saya ceramah. Setelah ini saya ke Mainsan, tapi saya mampir dulu di rumahnya Cici. Mana rumahnya Cici? Di mana? Oh, di sini. Jauh. Kalau jauh, gue tak entar. Saya kira itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Gula secum lebih, mungkin bianjeknya manual itu. Engkau ingat sekadang janting nama lolo anyanyi, itu gede sekali suara dia. Moga-moga raja manfaat Ibu. Selamat dunia ke akhirat ini. Hadan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya ini siapa nanti? Sudah langsung enggak? Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan yang hadir malam ini semuanya ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana ya Allah. Virus corona dan semuanya ya Allah. Angin puting beliung dan gempa tektonik, termasuk banjir bandang yang ada di sekitar sini ya Allah. Ya Allah, malam ini kami berkumpul hanya untuk mendapatkan syafaat dan pengampunan-Mu dari-Mu ya Allah. Allahumma ya alima ma fi sudur, wahai zat yang maha mengetahui segalanya. Betapa yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesibukan dan kesumpekan pikiran ya Allah. Pada sesempek urusan ekonomi, pada sesempek urusan keluarga, ada yang sibuk urusan utang piutang yang belum kunjung lunas, keinginan yang tidak kunjung sembuh, keinginan yang juga tidak terkabul-kabul. Terhadap Mekah Madinah betul kaulah Gusti. Malam ini kami mohon bihaqqi Muhammadin bijahi Muhammad, dengan sebab saya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Mustafa, hamba-Mu yang sangat Kau kasihi ya Allah, hamba-Mu yang sangat Kau muliakan ya Allah. Maka dengan sebab menghormat kelahiran Nabi, maka sesempek muka-muka berjembar karajunan ya Allah, sesakit muka-muka peberes, seraji otang muka-muka tuli lunas, setelah depak Makkah Madinah muka-muka kabul hajat. Ya Allah, malam ini juga ada ulang tahun saudari Cici. Mudah-mudahan akan dijadikan anak yang soleha. Mudah-mudahan digampangkan rezekinya, profesinya mudah-mudahan bisa berkembang bagus di hadapan-Mu ya Allah dan ridho-Mu. Mudah-mudahan
Yang ulang tahun malam ini saudari Cici akan mendapatkan jodoh yang baik, gampang rizkinya, kemudian diselamatkan hidup dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.